Ada satu hal menarik dari kedatangan Carlos SP ke Real Madrid yang mungkin luput dari perhatian. Transfer ini bukan sekedar tentang menambah satu nama baru di lini depan Los Blancos, melainkan tentang menghadirkan karakter permainan yang selama ini tidak terlalu menonjol dalam skuad mereka. SP datang dari Levante dengan profil penyerang yang berbeda dari Kylian Mbappe maupun Endrick. Dengan postur tinggi, kekuatan fisik serta kemampuan duel udara, ia menawarkan alternatif ketika permainan cepat dan kombinasi bola pendek mulai menemui buntu. Di tengah tuntutan Madrid untuk selalu menemukan cara mencetak gol, karakter seperti ini bisa menjadi senjata yang sangat berharga. Real Madrid dikabarkan mengeluarkan sekitar 25 juta euro atau kurang lebih 472 miliar rupiah untuk mengamankan jasa SP. Angka tersebut menjadi semakin menarik jika dibandingkan dengan situasi Gonzalo Garcia yang kemudian dilepas dengan nilai sekitar 40 juta euro atau sekitar 755 miliar rupiah. Artinya, Madrid bukan hanya melakukan aktivitas transfer untuk memenuhi kebutuhan jumlah pemain, tetapi juga sedang menyusun kembali komposisi lini depan berdasarkan karakter yang mereka perlukan. SP masih muda dan belum memiliki reputasi sebesar bintang-bintang utama Madrid. Namun justru disitulah menariknya cerita ini, karena ia datang bukan untuk menggantikan seorang superstar, melainkan untuk melengkapi kekurangan yang ada. Selama beberapa musim terakhir, kekuatan Madrid sangat bergantung pada kecepatan, kreativitas, serta kemampuan individu para penyerangnya. Mbappe bisa bergerak cepat di ruang terbuka, sementara Endrick memiliki ledakan tenaga dan kemampuan penyelesaian yang menjanjikan. Akan tetapi, sepak bola tidak selalu berjalan sesuai skenario ideal. Ada pertandingan ketika lawan bertahan sangat dalam, menutup ruang dan memaksa Madrid mengandalkan umpan silang atau bola panjang. Di situasi seperti itu, seorang penyerang dengan tubuh besar dan kemampuan duel udara bisa mengubah wajah pertandingan hanya dalam beberapa menit. SP memiliki keunggulan yang cukup jelas dalam aspek tersebut. Posturnya memungkinkan dia menjadi sasaran umpan ketika Madrid memilih mengirim bola dari sisi lapangan atau dari lini kedua. Ia dapat menjadi titik pantul untuk rekan-rekannya, sekaligus memberikan tekanan langsung kepada bek lawan. Kehadirannya juga bisa memaksa pertahanan lawan mengubah cara mereka menjaga kotak penalti. Bek yang biasanya fokus menghadapi kecepatan Mbappe atau pergerakan Endrick, kini harus memikirkan ancaman lain yang datang dari udara. Dan dalam sepak bola level tertinggi, perubahan kecil seperti ini terkadang justru menjadi pembeda antara kebuntuan dan sebuah gol. Karakter SP mengingatkan pada sosok Joselu yang pernah memiliki peran penting di Real Madrid. Joselu bukan pemain yang selalu menjadi pilihan utama, tetapi keberadaannya memberikan solusi ketika Madrid membutuhkan pendekatan berbeda. Bedanya, SP datang pada usia yang lebih muda dan memiliki kesempatan untuk berkembang bersama lingkungan klub besar Madrid. Jika proses perkembangannya berjalan sesuai harapan, Madrid tidak hanya mendapatkan target man untuk kebutuhan jangka pendek, mereka berpotensi memiliki penyerang yang dapat berkembang menjadi bagian penting dari proyek tim dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, bukan berarti keberadaan Mbappe dan Endrick menjadi kurang penting. Justru sebaliknya, karakter ketiganya dapat menciptakan kombinasi yang menarik. Mbappe dikenal dengan akselerasi dan kemampuan menyerang ruang, sementara Endrick memiliki gaya bermain yang lebih eksplosif dan agresif. SP dapat mengambil peran yang berbeda dengan berdiri lebih dekat ke kotak penalti dan menjadi sasaran utama bola-bola atas. Perbedaan karakter tersebut membuat lini depan Madrid memiliki lebih banyak kemungkinan, terutama ketika pertandingan membutuhkan perubahan pendekatan. Kebutuhan terhadap pemain seperti SP sebenarnya muncul dari pengalaman Madrid dalam menghadapi pertandingan yang sangat ketat. Ada kalanya mereka mampu menguasai bola, menciptakan peluang dan mengirim banyak umpan ke kotak penalti, tetapi tidak memiliki pemain yang benar-benar dominan dalam duel udara. Ketika lawan sudah menutup hampir seluruh jalur penetrasi, umpan silang sering menjadi salah satu pilihan terakhir. Masalahnya, efektivitas strategi tersebut sangat bergantung pada siapa yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut bola. Dalam situasi semacam itu, pemain bertahan atau gelandang terkadang harus ikut naik ke area lawan. Antonio Rudiger dan Aurelian Tchouaméni misalnya bisa menjadi sasaran ketika Madrid membutuhkan gol di menit-menit akhir. Strategi tersebut memang bisa menghasilkan peluang, tetapi juga memiliki resiko karena meninggalkan ruang di belakang. Dengan adanya SP, Madrid mempunyai sasaran yang lebih alami di kotak penalti. Pemain lain tidak perlu terlalu sering mengambil peran sebagai penyerang dadakan ketika pertandingan memasuki fase krusial. SP juga dapat memberikan efek lain yang tidak kalah penting, yaitu membuka ruang untuk pemain di sekitarnya.
Seorang penyerang tinggi tidak harus selalu mencetak gol untuk memberikan kontribusi. Ketika ia menarik perhatian dua bek lawan, ruang di belakangnya dapat dimanfaatkan oleh pemain lain. Endrick bisa bergerak lebih bebas di sekitar kotak penalti, sementara Mbappe dapat memanfaatkan celah untuk melakukan penetrasi dari sisi maupun lini kedua. Dengan kata lain, kehadiran SP dapat membuat pemain lain menjadi lebih berbahaya. Bayangkan sebuah pertandingan ketika Madrid tertinggal 1 gol dan lawan memilih bertahan sangat dalam. Madrid kemudian memasukkan SP untuk memberikan ancaman di udara. Bek lawan tidak lagi hanya berhadapan dengan pergerakan cepat Mbappe atau tusukan Endrick, tetapi juga harus mengantisipasi bola silang menuju SP. Situasi tersebut dapat membuat struktur pertahanan mereka sedikit bergeser. Dari satu pergeseran kecil itu, ruang bisa terbuka bagi pemain lain. Inilah nilai strategis yang mungkin jauh lebih besar daripada sekedar statistik gol seorang penyerang. Menariknya, SP tidak harus menjadi pesaing langsung Endrick. Justru keduanya berpotensi menjadi pasangan yang saling melengkapi. SP dapat memainkan peran sebagai target man, sementara Endrick bergerak lebih dinamis di sekitar dirinya. Dalam skenario tertentu, Mbappe pun dapat beroperasi lebih bebas karena perhatian bek lawan terbagi dua. Jika ketiganya mampu memahami peran masing-masing, Madrid akan memiliki variasi serangan yang jauh lebih sulit ditebak. Tentu saja, perjalanan SP di Madrid tidak akan mudah. Bermain untuk klub sebesar Madrid berarti setiap kesalahan dapat diperbesar, dan setiap penampilan akan dibandingkan dengan pemain-pemain kelas dunia. Harga transfer 25 juta euro juga membawa ekspektasi tersendiri, meskipun angka tersebut masih jauh dari biaya yang biasa dikeluarkan Madrid untuk superstar. SP harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar penyerang dengan postur tinggi, tetapi pemain yang mampu membaca permainan, meningkatkan kemampuan teknis, serta beradaptasi dengan tekanan besar. Pada akhirnya, nilai terbesar dari kedatangan Carlos SP mungkin bukan pada jumlah gol yang langsung ia cetak. Nilainya terletak pada dimensi baru yang dibawanya ke dalam permainan Madrid. Ketika kecepatan tidak cukup, Madrid punya kekuatan fisik. Ketika ruang di bawah terlalu sempit, mereka punya ancaman udara. Dan jika semua itu berkembang sesuai harapan, SP bisa menjadi kepingan kecil yang justru membuat mesin besar nama Real Madrid bekerja dengan lebih lengkap.